warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Bismart dan Inggris. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya, supaya bisa menjalani hidup ini dengan baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan latihan conjunction. Nah, conjunction adalah kata sambung. Masih ingat kan? As usual, 10 seconds for each question atau 10 detik untuk masing-masing pertanyaan atau soal. Nah, silahkan teman-teman gunakan waktu yang tersedia. Oke, kita langsung ke number 6. Mulai. Time is up. Nah, ini percakapan antara Sinta dan Steve. Sinta berkata, "Excuse me, I must go to the bed now." Nah, Steve-nya bertanya, "Why? It is only 8:45. Well, blah blah blah. I don't want to come late for the conference tomorrow morning. Good night." Steve-nya menjawab, "Have a good sleep." Nah, coba Sinta berkata, "Maaf, aku harus go to bed," itu artinya pergi tidur ya. Aku harus pergi tidur sekarang. Nah, Steve-nya bertanya, "Kenapa?" It is only 8:45. Ini baru a quarter itu 1/4 jam atau 15 menit ya. To itu artinya menuju jam 9, to 9 ya. Kalau to itu artinya menuju ke jam berikutnya. Kalau pas itu artinya lebih dari. Nah, aturannya adalah kalau menitannya kurang dari 30 menit ya, maka kita harus mengacu pada jam sebelumnya. Misalkan jam 7.20. 20 itu kurang dari 30 menit, berarti 20 minutes pas jam 7 ya. Jadi jam 7.20 itu adalah 20 pas 7. Tapi kalau kayak gini nih, a quarter to 9, ini 1/4 menuju jam 9. Kenapa pakai to? Karena menitannya lebih dari 30. Kan jam 9 kurang 1/4 itu sama artinya dengan jam 8.45. Nah, 45 itu kan lebih dari 30 ya, berarti kita harus menggunakan menuju ke jam berikutnya. Nah, tadi 45, jadi 60 dulu kurangi 45 berapa, yaitu hasilnya ini 15 menit atau a quarter, tapi menuju ke jam berikutnya. Jadi 8.45 itu sama dengan jam 9 kurang 1/4, yaitu a quarter to 9. Jadi singkatnya, kalau menitnya lebih dari kurang dari 30 pakai pas, kalau lebih dari 30 pakai to, tapi jamnya ditambah 1. Contohnya, a quarter to 9 sama artinya dengan jam 8 lebih 45 atau 1/4 jam menuju ke jam 9. Nah, kemudian Sinta menjawab, "Well, bla bla bla, aku tidak ingin datang terlambat ke konferensi besok pagi ya." Nah, dia langsung menjawab good night. Jadi dia langsung menutup pembicaraan dengan good night ya. Mungkin dia benar-benar harus mengakhiri pembicaraan. Nah, Steve-nya mengalah dengan selamat, semoga tidur yang nyenyak, have a good sleep ya. Nah, conjunction apa nih yang cocok untuk ini ya? When itu ketika, touch itu meskipun ya, because itu karena, but itu tetapi. Nah, sederhana aja. Steve-nya berkata mengapa, berarti jawabannya karena ya, yaitu ini option C, yaitu because. Nah, kita juga misalkan kalau untuk menyatakan alasan ya, bisa pakai because of, bisa juga in order to, supaya artinya. Itu juga sama menunjukkan alasan. Oke, next number
Number 7. Mulai. Time is up. He cried for help, but bla bla bla. Dia menangis meminta bantuan ya. He cried for help. Mungkin dia nangis minta bantuan. Tapi titik-titik. Kita artikan tiap optionnya ya. Masing-masing optionnya. Kalau yang A, dia mengatakan berita padaku. Meminta bantuan dan menyampaikan berita. Ini nggak connect ya, nggak nyambung. Kalau yang B, seseorang membantu saya. Nggak juga. Orang yang teriaknya he ya, nggak ada urusannya sama saya. Kalau yang C, dia memasuki ruangan. Coba, dia menangis minta bantuan, tapi dia memasuki ruangan. Penghubungnya nggak boleh but, tapi and enter the room harusnya ya, meminta bantuan terus masuk ke ruangan minta tolong gitu. Nah kalau yang di nobody heard him, tak seorang pun mendengar dia. Ini yang paling cocok ya, jadi dia berteriak atau nangis meminta bantuan tapi tak seorang pun mendengarnya. Jadi jawabannya adalah option D. Next number. Mulai. Time is up. Krishna entered the room, bla bla bla, sat down. Nah, sat down ya. Krishna memasuki ruangan, titik-titik duduk. Kalau but tetapi. Kalau tetapi itu yang kontrari ya. Kayak dia sakit tapi tetap aja kerja, atau dia tidak punya uang tapi jajan mulu ya. Kalau N untuk yang setara. Nah ini bisa nih, jadi masuk ruangan terus duduk gitu ya. Nah kalau enggak terus dan, kalau or itu tetapi, nggak bisa kita masuk ruangan atau duduk. Kalau until itu sampai, nggak cocok juga. Nah yang paling mendekati atau yang paling pas untuk yang pas untuk kondisi seperti ini adalah N, yaitu menunjukkan kesetaraan ya. Jadi Krishna memasuki ruangan dan duduk. Jawabannya adalah B, yaitu N. Nomor berikut. Next number 9. Mulai. Time is up. Ina always enjoys studying biology in high school, bla bla bla. She decided to major in it in college. Nah, Ina selalu menikmati mempelajari belajar biologi ya di sekolah SMA ya, high school, bla bla bla. Dia memutuskan untuk mengambil jurusan pada itu, maksudnya biologi ya, di college maksudnya. Nah, coba kita kalau untuk dua kalimat ini hubungan apa yang paling kata penghubung apa yang paling cocok nih? Tina selalu menikmati belajar biologi di SMA, jadi ya dia memutuskan untuk mengambil jurusan di bidang biologi itu ya, di ilmu biologi itu di universitas. Jadi itu adalah coba option A or atau ya, N itu dan, S itu karena. Kalau S itu sama seperti because, bisa juga sebagai S itu. Kalau S itu dulu aktor dulu karena apa gitu ya. Kalau so jadi. Coba, Ina selalu menikmati belajar biologi di sekolah, jadi dia memutuskan untuk mendalami atau mengambil jurusan itu di universitas.
Jadi jawabannya adalah D. Nomor berikutnya, number 10. Mulai. Time is up. The mouse scampered away. Bla bla bla, it saw the cat. Tikus scamper itu pergi cepat-cepat ya, atau lari terbirit-birit, mungkin di sini ambil angka 1000 ya. Titik-titik itu melihat kucing. Ini sebabnya, ini akibatnya ini lari, sebabnya adalah melihat kucing. Jadi karena ya, atau ketika ya. Jadi coba cari when itu ketika, or itu atau, so itu jadi, odo meskipun. Kalau odo nggak cocok ya. Kalau so jadi, kalau so itu justru melihat kucing jadi kabur. Jadi susunannya nggak begini. Kalau so harusnya so dekat dulu baru kabur. Kalau or bukan pilihannya. Berarti ini when yang paling pas ya. Jadi kucing lari terbirit-birit atau ambil angka 1000 ya, ketika melihat kucing. Jawabannya adalah A, yaitu when. Berikutnya nomor 11. Mulai. Time is up. It was hot, bla bla bla, windy. Ini panas ya, titik-titik berangin. Kalau kita pilih, nah coba, but itu apa tadi? Tetapi ya, and itu dan, so itu jadi, or itu atau. Kita nggak bisa milih ini panas atau berangin karena dua-duanya beda banget ya. Kita nggak bisa pakai or. Kalau so ini panas jadi berangin, nggak nyambung juga. Kalau n ini panas dan berangin. Biasanya kalau kita meskipun cuaca panas terus ada angin semriwing, kita nggak bakal bisa bilang panas ya, langsung aja enak berangin gitu, nggak usah bilang panas. Nah, yang pas ini bahwa kenapa pakai but atau tetapi, karena dua hal ini tidak sejalan atau berkebalikan. Jadi aduh ini panas tapi berangin gitu ya. Jadi jawabannya adalah option A, yaitu A, but. Berikutnya the last number. Mulai. Time is up. She play with her friend, bla bla bla. She finished doing homework. Dia bermain dengan teman-temannya. Dia perempuan, past tense ya, played, titik-titik. Dia menyelesaikan PR-nya atau menyelesaikan mengerjakan PR-nya. Biasanya kita kan ngerjain PR dulu, terus habis itu bisa main ya. Ya, jadi mana yang lebih duluan nih? Yaitu ngerjain PR dulu, terus main gitu ya. Kalau before, sebelum, dia bermain dengan temannya sebelum menyelesaikan ini pekerjaan rumah tangga, pekerjaan rumahnya, enggak ya? Justru harusnya itu dia bermain setelah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Kalau is itu karena bisa juga sebagai ya, is itu. Kalau and itu dan. Nah, kalau after itu sesudah. Yang paling tepat adalah D, yaitu after. Jadi, dia bermain dengan temannya setelah dia menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Nah, gimana, teman-teman? Semoga mudah dipahami ya apa yang sudah saya jelaskan, dan semoga skornya juga tinggi ya. Amin.
Untuk kesempatan ini saya cukupkan sekian. Kalau ada teman-teman ada saran atau pertanyaan atau request konten, silakan cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya untuk perkembangan konten saya ini ke depannya. Dan nyalakan tombol loncengnya supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.